Halo semuanya, nama saya Yusri Wahyuni. Di video kali ini saya akan membahas tentang 5 fungsi pesan nonverbal menurut Mark L. Knapp. Untuk yang pertama itu ada repetisi. Pengertian dari repetisi ini sendiri adalah pengulangan kembali gagasan yang sudah disampaikan secara verbal. Contoh, ketika kita menanyakan sesuatu kepada anak kecil, contohnya kita nanya, "Dia mau ke Dufan nggak?" gitu, dan dia itu menjawab iyanya itu dengan lompat-lompat kegirangan. Jadi pengulangan kembali gagasan yang sudah disampaikan secara verbal ini iya, tapi dengan gerakan dan ekspresi yang senang gitu. Iya banget gitu. Itu termasuk repetisi. Yang kedua itu ada substitusi untuk menggantikan lambang verbal. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri tanpa mengatakan apapun, ketika kita menggelengkan kepala itu artinya kita tidak setuju gitu. Itu adalah komunikasi nonverbal yang dinamakan substitusi gitu, dan masih banyak contoh lainnya. Yang ketiga adalah kontradiksi. Kontradiksi ini menolak sebuah pesan verbal dengan memberikan makna lain menggunakan pesan nonverbal. Sebagai contoh, ketika kita menyuruh seseorang untuk mendekat, dia bilang iya, tapi dia malah lari. Next, itu ada pelengkap untuk melengkapi dan memperkaya pesan nonverbal. Contoh, kayak kita di tempat panas, terus ketika kita berkeringat, tanpa ngomong aja tuh orang-orang udah tahu kalau misalnya kita tuh kepanasan, dan memang orang-orang juga merasakan kalau kita itu kepanasan tanpa ngomong sepatah kata pun karena kita berkeringat. Itu. Yang terakhir adalah aksentuasi untuk menegaskan pesan nonverbal. Contoh, ketika kita marah, ngelempar barang atau apapun itu gitu. Jadi kalau mengekspresikan sesuatu tuh tidak hanya verbal, namun nonverbal juga bisa, yang termasuk fungsi aksentuasi gitu. Oke. Sekian video dari saya tentang fungsi pesan nonverbal menurut Mark L. Knapp. And thank you for your time and see you on the next video. Thank you.